sangat penting pada hari ini, pada malam ini, yaitu terkait dengan fikih kebencanaan. Paling tidak dari panitia menyampaikan 3 hal yang perlu kita diskusikan, kita sharing. Yang pertama adalah perspektif majelis tarjih dalam menyusun, memutuskan, serta mengeluarkan salah satu tema yang cukup krusial, yang cukup penting, bahkan sangat diharapkan oleh seluruh atau segenap kalangan. Salah satu indikatornya bahwa fikih kebencanaan ini mendapatkan respon secara internasional. Bahkan salah satu underbo, organisasi underbo dari PBB pun juga mengapresiasi. Nah, sehingga fikih kebencanaan ini sudah dan sedang dalam proses 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sebentar lagi akan menyusul edisi dalam bahasa Arab. Artinya, produk yang diputuskan oleh majelis tarjih ini mendapatkan respon yang sangat luas. Nah, karena itulah dalam waktu yang sangat singkat ini kita coba melihat dan memahami bagaimana proses penyusunan hingga keputusan ini menjadi satu putusan yang dihasilkan lewat forum tertinggi di majelis tarjih, yaitu Musyawarah Nasional yang ke-29 Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mensosialisasikan prinsip-prinsip dasar, kemudian hal-hal yang terkait dengan berbagai aspek keagamaan terkait dengan fikih kebencanaan ini. Di samping juga tentu bahwa hal ini harus dipahami dan harus bisa kita terapkan, karena salah satu hal yang diharapkan untuk bisa kita diskusikan dan kita sharing pada malam ini adalah isu-isu kekinian terkait dengan fikih kebencanaan. Maka 3 aspek inilah yang akan saya ramu, kemudian akan saya sampaikan dalam beberapa waktu ke depan. Sebelum kita masuk pada tema yang sangat penting ini, perlu kita pahami terlebih dahulu terkait dengan apa sih makna fikih, khususnya fikih kebencanaan yang dipahami oleh Muhammadiyah. Sebab selama ini ketika kita menyampaikan dan kemudian kita memiliki beberapa produk di bidang fikih, tentu masalah-masalah keagamaan, sosial, kemasyarakatan, dan lain sebagainya, kadang dipahami secara atomistik. Bahwa yang namanya fikih itu adalah satu kumpulan yang sifatnya al-ahkam al-far'iyah, atau hukum-hukum yang bersifat taklifi. Seperti halal, haram, wajib, mubah, dan makruh, dan seterusnya. Padahal fikih yang kita maknai itu adalah tidak sebatas itu. Bukan sebatas norma atau hukum-hukum taklifi yang berbicara tentang legalitas formal, jurisprudensi, bukan sekedar itu. Tetapi fikih itu sekumpulan norma-norma yang berjenjang yang kita susun mulai dari al-qiyam al-asasiyah, nilai-nilai dasar dari agama kita. Kemudian al-usul al-kulliyah, asas-asas universalnya, hingga pada al-ahkam al-far'iyah, satu hukum yang bersifat praksis yang bisa menjadi pedoman hidup khususnya warga persyarikatan dan lebih umum lagi umat Islam secara keseluruhan. Karena buku ini atau putusan tentang fikih kebencanaan ini mendapatkan respon yang sangat luas secara internasional, maka kemudian kita berusaha untuk memaksimalkan. Maka saat ini sedang dalam proses resistematisasi. Untuk memaksimalkan, maka kita adakan halaqah untuk mendapatkan masukan-masukan dari para pakarnya, terutama di luar aspek-aspek yang bersifat keagamaan. Sehingga fikih kebencanaan ini bukan sekedar norma, bukan sekedar hukum agama saja yang bersifat normatif, tetapi juga
satu hal yang bisa menjadi pedoman praksis untuk masyarakat, baik yang tertimpa maupun masyarakat yang tidak tertimpa oleh musibah atau bencana itu. Kemudian aspek lain sebelum kita masuk pada tema intinya, kita juga harus memiliki mindset yang tepat dan benar ketika kita memaknai apakah bencana yang kita hadapi, yang kita lihat dan yang kita saksikan itu sesuai nggak dengan paradigma keagamaan yang tepat? Sesuai tidak dengan persepsi yang sesungguhnya diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah? Karena seringkali kalau kita bicara tentang musibah, ya tentang bencana, maka yang muncul dalam benak hampir mayoritas masyarakat itu adalah, wah ini adalah azab, wah ini adalah peringatan, ini adalah hukuman. Padahal dalam satu peristiwa itu bisa saja di dalamnya ada unsur di situ pelajaran, ada ujiannya, ada peringatannya, bahkan tidak menutup kemungkinan ada hukuman serta azab yang ditimpakan oleh Allah kepada manusia khususnya. Nah, karena itulah di sini perlu kita pahami secara tepat dan benar lewat sumber-sumber yang otentik dari ajaran agama kita. Hal lain yang tidak kalah pentingnya yang harus kita miliki adalah persepsi dan konsep ideologis sebagai umat Islam. Kalau kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, maka ketika menghadapi satu peristiwa, apapun jenis dan wujud peristiwa itu, maka yang harus ada dalam konsep teologis kita adalah tidak ada satu peristiwa yang terjadi di muka bumi ini tanpa sepengetahuan dan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu harus menjadi satu persepsi yang kita miliki, harus menjadi konsep teologis yang kita miliki. Sebab kalau konsep teologis yang seperti ini yang kita miliki, maka tentu solusi yang akan kita cari itu adalah solusi yang tepat sesuai dengan yang diinginkan oleh Sang Pencipta. Nah, itu bisa kita temukan isyaratnya itu dalam surat At-Taghabun misalnya ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Jadi musibah apapun, peristiwa apapun yang terjadi di muka bumi ini pasti atas pengetahuan dan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau itu persepsi dan konsep teologis yang kita miliki, maka wa may yu'min billah yahdi qalbah. Hati kita itu akan tertata menghadapi setiap peristiwa. Kalau hati kita itu tertata, maka tentu solusi itu menjadi sangat terang benderang, menjadi sangat gampang untuk diraih, untuk didapatkan. Karena esensinya, dalam berbagai peristiwa yang dihadapi oleh manusia itu, sesungguhnya bukan pada aspek peristiwanya, tetapi bagaimana manusia menghadapi suatu peristiwa itu. Kalau hatinya tertata, hatinya tenang, penuh dengan zikrullah, selalu terpaut dengan Allah Sang Pencipta, maka yahdi qalbah. Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya itu, diterangi hatinya, sehingga dia mendapatkan ketenangan untuk mencari dan mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, karena itulah fikih kebencanaan ini kemudian disusun melalui tahapan-tahapan yang sangat berjenjang. Mulai diadakan diskusi terbatas, kemudian ada seminarnya, lalu ada halakoh nasionalnya, sampai kemudian dibentuk tim penyusunnya, lalu setelah itu dikonsenyering lagi, setelah itu baru dibawa ke musyawarah nasional, majelis tarjih yang dihadiri oleh seluruh perwakilan wilayah, MTT wilayah, tokoh-tokoh ulama dari kalangan Muhammadiyah dan dari kalangan luar Muhammadiyah. Disitulah kemudian dibahas, ada komisinya sampai pada sidang plenonya, ada penyusun, kemudian harus ada resistematisasinya sehingga menjadi putusan yang bisa dipahami oleh berbagai kalangan. Ketika menyusun fikih kebencanaan ini sebagaimana fikih-fikih yang lain, maka yang digunakan adalah pendekatan di antara manhaj tarjih. Itu kan ada pendekatan. Kalau kita bicara manhaj tarjih kan ada wawasannya, ada pendekatannya, ada metodologinya atau manhajnya. Nah, maka ketika bicara tentang pendekatan,
Yang kita gunakan adalah pendekatan bayani, burhani, irfani secara spiral triadi. Artinya satu kesatuan, di mana burhani dan irfani itu dihubungkan secara langsung, tidak terpisahkan dari dalil-dalil keagamaan. Begitu pula dalam memahami dalil-dalil agama dari Al-Quran dan hadis Nabi, juga menggunakan aspek burhani, ilmu pengetahuan, para ahli yang berkompeten di bidang itu, bagaimana solusi terbaik yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Seperti isyarat Al-Quran yang mengajarkan kepada kita, fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Kita diminta untuk selalu berkonsultasi, meminta pendapat dari ahluz zikr. Maka tentu ahluz zikr terkait dengan kebencanaan adalah mereka yang benar-benar memahami, mereka yang benar-benar terdepan dalam setiap menghadapi bencana. Nah, ini yang kita lakukan sehingga buku atau kumpulan dari fatwa tentang fikih kebencanaan ini tersusun secara cukup sistematis dan mendapatkan respon yang positif. Sekedar menjadi pemahaman bersama, apa sih yang dimaksud dengan bayani? Pendekatan bayani ketika membahas tentang masalah fikih kebencanaan ini. Tentu bayani yang dimaksudkan adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Baik secara mantuk maupun secara mafhum. Baik itu terkait dengan isyaratun nasnya, tentang berbagai problematika seputar bencana, musibah, dan lain sebagainya itu. Itu kita gali lewat pendekatan ilmu-ilmu keagamaan dengan ilmu tafsirnya, dengan fikih usul fikihnya, dengan berbagai macam hal. Yang tentu sebagai alat untuk memahami ayat-ayat Quran dan hadis Nabi secara komprehensif, tidak secara parsial. Maka ketika memahami ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, baik secara mantuk maupun secara mafhum, baik itu dijelaskan secara spesifik maupun lewat isyarat-isyarat ayat dan hadis Nabi, maka itu kita kaji. Intinya, bayani itu mengedepankan dan porsi nas agama itu sangat dominan. Maka setiap fikih yang kita susun itu tidak lepas dari ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, pendapat dan penjelasan para ulama, baik itu mufassir, muhaddis, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah burhani. Esensi dari burhani itu sungguhnya adalah bagaimana kita mendialektikakan antara normativitas agama yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi dengan realitas kekinian, dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi, dan dengan ilmu yang semakin berkembang dan cukup kompleks. Nah, itulah sebenarnya terjadi akhirnya dialektika antara ayat-ayat kauliyah dengan ayat-ayat kauniyah, antara nas Al-Quran dan hadis Nabi dan kebenaran-kebenaran ilmiah. Maka sesungguhnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita kemas dalam burhani itu adalah mengkorespondensikan kebenaran nas. Jadi bukan sebagai legalitas untuk mengatakan nas itu benar atau salah, tetapi justru untuk menemukan betapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi itu memiliki kebenaran sebagai dalil agama yang harus dijadikan sebagai referensi atau rujukan kita. Kemudian pendekatan yang ketiga adalah irfani. Esensi dari irfani itu adalah bagaimana kita mengikut sertakan zauq kita, intuisi kita, kolbu kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita apa yang disebut dengan hati nurani. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat tentang satu persoalan, bagaimana menghadapi persoalan itu, salah satu jawaban Nabi yang sangat filosofis adalah istafti qalbaka, tanya hati kecilmu. Maka sesungguhnya manusia ketika menghadapi segala problem, berbagai macam problematika, tolong jangan lupakan, di samping tentu yang pasti dan mutlak kita berkonsultasi, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga kita berkonsultasi pada hati kecil kita yang tidak pernah berdusta.
Nah, inilah yang kita sebut dengan potensi hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rasa. Baik itu pada tataran tobi'i, hawasi, bahkan fasilitas-fasilitas yang lain. Nah, kemarin ketika dijelaskan terkait dengan persoalan irfani ini oleh Prof. Samsul pada pengajian Selasa, Rabu kemarin, Rabu malam Kamis kemarin, bahwa semakin menguatkan yang dimaksud dengan pendekatan irfani dalam proses ijtihad dan pengambilan keputusan itu adalah bagaimana sisi yang terkait dengan intuisi hati nurani ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi salah satu entry point, menjadi salah satu aspek yang harus kita perhatikan dalam berdialektika dengan ayat Al-Qur'an, dengan hadis Nabi, dengan problem-problem sosial masyarakat yang berkembang saat ini. Maka irfani ini, kolbu, hati nurani itu menjadi penting. Paling tidak, kalau kita mengimplementasikan aspek irfani ini secara sederhana, saya seringkali mengilustrasikan begini. Kalau secara pendekatan hukum, orang atau misalnya seorang laki-laki sholat hanya menggunakan sarung atau celana yang menutup bainar surrah war rukbah, antara pusar sehingga di bawah dengkulnya, secara hukum fikih sholatnya sah. Tetapi secara irfani, secara akhlakul karimah, itu tidak ihsan. Maka esensi dari irfani itu salah satunya adalah perilaku ihsan kita dalam berbagai persoalan hidup dan kehidupan, terlebih lagi dalam persoalan agama. Maka ketika Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabdanya, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai', bahwa Allah itu menetapkan, mewajibkan, meniscayakan ihsan itu, sikap yang terbaik itu dalam segala hal, perilaku kita, dan berbagai kehidupan yang lain. Nah, lalu apa konsep-konsep yang dibahas dalam fikih kebencanaan ini? Paling tidak, kalau kita rumuskan itu, pertama, bagaimana Islam memandang bencana itu. Lalu yang kedua, bagaimana kita memaknai setiap peristiwa dan bencana yang kita hadapi. Lalu bagaimana cara pandang teologis yang tepat dan benar terhadap peristiwa dan setiap keadaan yang dihadapi. Bagaimana langkah-langkah yang bersifat preventif. Bagaimana kemudian hal-hal yang bersifat represifnya, penanganan bencana ketika bencana itu terjadi. Kalau ada korban, bagaimana kemudian kita memenuhi hak-hak korban itu? Bagaimana ibadah ketika terjadi suasana yang sangat mencekam? Semua itu dibahas dalam fikih kebencanaan ini sebagai pedoman praktis masyarakat dan umat Islam dalam menghadapi segala atau setiap keadaan. Nah, sehingga pada akhirnya ketika bencana itu sudah tertangani, tapi ingat, traumatik orang yang menjadi korban, orang yang menyaksikan itu tidak serta-merta hilang. Lalu bagaimana trauma healing itu bisa kita lakukan? Pendampingan. Maka di antara kegiatan-kegiatan dalam implementasi fikih kebencanaan ini dilakukan oleh Ortom, dilakukan juga oleh organisasi Ortom yang lain. Baik itu MDMC, kemudian kokamnya, dan lain sebagainya, semua turut andil di dalam melakukan recovery terhadap korban bencana, yang tentu tidak hanya itu menyangkut persoalan fisik, tetapi yang tidak kalah pentingnya itu persoalan psikis dan psikologis. Maka itu ada trauma healingnya, dan dalam fikih kebencanaan itu tercover substansinya itu. Nah, kemudian hal lain yang harus kita perhatikan, kita harus meluruskan persepsi-persepsi masyarakat tentang bencana yang banyak sekali salah kaprah. Paling tidak kalau kita mengakomodir, melokalisir lah berbagai persepsi yang berkembang di tengah masyarakat itu. Pertama, orang seringkali mengaitkan setiap bencana itu sebagai akibat tindakan langsung manusia. Pada satu sisi, ayat Al-Quran menjelaskan itu.
Pada sisi yang lain juga ayat dan hadis Nabi menjelaskan tentang fenomena alam, kejadian, hukum kausalitas atau sunnatullah, di mana manusia melakukan sesuatu, dampaknya dirasakan oleh manusia itu sendiri. Di antaranya ayat Quran misalnya, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Itu sudah isyarat Quran 15 abad yang lalu. Kita sudah diwanti-wanti oleh Allah, waspadalah kalian terhadap satu bencana malapetaka yang tidak hanya menimpa pelakunya saja, tapi manusia secara masif. Dan itu banyak terjadi. Ketika orang melakukan illegal logging, ketika orang melakukan illegal fishing, ketika orang kemudian melakukan distorsi terhadap alam, maka alam pun berbicara dengan caranya sendiri atas iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, persepsi ini benar pada tataran-tataran dan bagian tertentu. Tetapi ada persepsi yang itu jauh dari akidah Islamiah kita. Misalnya, ada yang hanya mengaitkan peristiwa alam itu sebagai hukum kausalitas saja. Itu alamiah, siklus alamiah. Seolah-olah Allah tidak memiliki peran dalam setiap peristiwa itu. Padahal dalam surat At-Taghabun itu kan jelas sekali bahwa Allah itu mengetahui setiap peristiwa dan apapun yang terjadi di dunia ini. Yang tidak kalah fatalnya lagi adalah memaknai setiap peristiwa bencana musibah itu dengan pendekatan mistik yang sangat syirkiyah. Nah, sehingga kan ada orang mengatakan, wah bencana ini kenapa Gunung Merapi meletus? Dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat mistik. Kenapa terjadi tsunami? Dikaitkan lagi dengan hal-hal yang mistik. Mungkin Nyi Roro Kidulnya lagi murka dan lain sebagainya. Nah, persepsi ini harus kita luruskan. Persepsi yang tepat menurut Al-Quran adalah kalau peristiwa itu, bencana itu menimpa dan merugikan umat manusia, pasti di situ ada andil manusia dalam melakukan berbagai macam hal. Baik andil itu sifatnya interaksi dengan alam, perusakan alam, atau interaksi kita kepada Allah semakin jauh, maka Allah mengingatkan kita lewat berbagai macam peristiwa. Artinya bahwa peristiwa yang terjadi di dunia ini pasti ada maslahahnya, pasti ada hikmahnya, pasti ada tujuannya. Nah, karena itulah pentingnya kita memahami persoalan ini. Lalu apa yang dimaksud dengan bencana itu sendiri, atau apa yang disebut dengan fikih kebencanaan itu sendiri? Kalau kita membuka kamus-kamus Arab, kemudian juga kamus KBBI dan berbagai macam kamus yang ada, termasuk pendirian dari PBB, kemudian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, intinya bahwa baru dikatakan bencana kalau sesuatu itu menyebabkan korban. Korban harta, korban nyawa, korban infrastruktur, korban-korban yang lain. Maka kalau sesuatu itu terjadi tidak ada korban, maka tidak dianggap sebagai satu peristiwa bencana itu. Nah, karena itulah sekarang bicara tentang bencana berarti kita berbicara tentang eksesnya, dampak berikutnya, korbannya. Ada dimensi keagamaannya di situ, ada dimensi sosialnya, dan ada juga dimensi-dimensi ibadahnya, ubudiyah di situ. Nah, karena itulah Muhammadiyah kemudian memahami atau memberikan satu definisi konkret bahwa yang dimaksud dengan bencana itu adalah gangguan serius yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor manusia yang bisa melumpuhkan fungsi-fungsi masyarakat yang dibangun. Nah, sehingga kalau terjadi korban di situ, asetnya ludes misalnya hilang atau sirna, nyawa melayang dan lain sebagainya, maka inilah korban dari satu peristiwa yang disebut dengan bencana alam itu. Ternyata kalau kita mengkaji Al-Quranul Karim, kita akan menemukan banyak sekali terma-terma, istilah-istilah yang istilah itu seringkali disalah persepsikan oleh mayoritas umat, oleh mayoritas kita. Misalnya ya, kalau kita sebut kata musibah, pasti di benak kita itu negatif. Nah, ini persepsi yang keliru juga.
Nah, karena itulah terminologi tentang bencana, musibah, dan lain sebagainya dalam Al-Quran itu perlu digali secara tepat dan benar. Misalnya kata-kata musibah. Kenapa musibah selalu dimaknai negatif? Padahal Al-Quranul Karim menggunakan kata musibah itu dalam posisi yang netral. Tidak selalu bermakna negatif dan tidak selalu bermakna positif. Bahkan musibah itu sendiri setiap kejadian yang menimpa kita namanya musibah. Baik itu positif maupun negatif. Maka dalam surat Al-Hadid ayat 22-23 itu dikatakan ma'asoba min musibatin fil ardi wala fi ampusikum illa fi kitabim min qabli an nabro'aha. Nah, di sini artinya apa? Peristiwa itu pasti kita hadapi. Nah, peristiwa yang kita hadapi itu disebut dengan musibah. Lebih spesifik lagi, kemudian kita bisa menemukan dalam surat An-Nisa ayat 79. Ma'asobaka min hasanatin faminallah. Apa saja yang menimpa kamu sekalian dari hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, maka itu datangnya dari Allah. Wa ma'asobaka min sayyiatin famin nafsik. Dan apa yang menimpa berupa keburukan, maka itu dari kesalahan kita. Artinya, Allah tidak akan mungkin bermaksud untuk menyengsarakan hambanya. Tidak mungkin Allah itu berniat untuk menyengsarakan hambanya. Maka ketika terjadi musibah itu, persepsi kita harus benar. Musibah itu artinya sesuatu yang menimpa. Yang menimpa kita kadang baik, kadang buruk. Maka kalau kita ditimpa oleh satu kebaikan, maka itu pasti datangnya dari Allah, pasti itu ma'unah Allah, pasti itu pertolongan Allah. Tetapi kalau kita mendapatkan suatu hal yang negatif, di mana Allah tidak mungkin menyengsarakan hambanya, maka kita harus introspeksi diri. Ada apa? Kesalahan apa yang dilakukan? Baik kesalahan secara vertikal, hablum minallah kita, maupun kesalahan yang bersifat horizontal, hablum minan nas, bahkan hablum minal alam. Sebab kesalahan manusia itu bisa jadi secara vertikal dengan kepada Allah, lalu Allah memberikan sentilan kepada kita. Termasuk pandemi COVID-19 ini adalah teguran Allah yang sangat kecil sesungguhnya. Karena isyaratnya itu sudah diberikan 15 abad yang lalu, di mana Allah memberikan satu bahasa yang sangat filosofis. Allah tidak segan-segan membuat perumpamaan berupa seekor nyamuk. Orang beriman pasti akan berpikir positif, husnuzon kepada Allah. Pasti ada maksudnya. Nyatanya apa? Ternyata manusia itu tidak layak sombong kepada siapapun. Jangankan sombong kepada Allah. Buktinya manusia banyak yang kalah, banyak yang KO ketika berhadapan dengan nyamuk, bayangkan. Akhirnya DB, keluar biaya, opnam, bahkan bisa meninggal dunia. Lalu Allah sekarang membuktikan ada makhluk yang lebih kecil lagi dari nyamuk, yaitu kuman, bakteri, virus, dan lain sebagainya itu. Maka ini sesungguhnya bagi orang beriman adalah pembelajaran yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pula yang dijelaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dalam hadis Muslim yang sangat terkenal itu, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan segala hal yang dihadapi, segala masalah yang dihadapi oleh orang beriman. Inna amrohu kullahu khair. Setiap apapun yang dia hadapi, masalah yang dihadapi, semuanya itu baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak mungkin terjadi kecuali pada diri orang yang beriman. Nah, apa peristiwa yang baik itu? Cara pandang, cara bersikap. In asobathu sarra sakara. Jika dia ditimpa oleh sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, sesuatu yang dia cari dan cita-citakan, sakaro, muncul rasa syukurnya. Fakana khairullah, dan itulah yang terbaik untuk dirinya. Wa in asobathu darra, dan jika ditimpa oleh hal yang tidak diinginkan, hal yang membahayakan, hal yang menyebabkan berbagai macam kesulitan, sobaro. Berarti sikap kita dalam memandang setiap musibah itu hanya dua, syukur dan sabar.
Syukur ketika menghadapi hal yang kita inginkan, yang membahagiakan. Sabar ketika kita menghadapi peristiwa yang tidak kita inginkan. Nah, itulah kemudian ditegaskan dalam surat Asy-Syura ayat 30 itu. Wa ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Nah, karena itulah satu dari istilah Quran yang perlu kita luruskan, musibah itu tidak selalu bermakna negatif. Tetapi bisa musibah dalam pengertian positif, datang dari Allah, bisa musibah negatif karena keteledoran manusia, baik hubungannya dengan Allah secara vertikal ataupun secara horizontal sama manusia dan alam semesta ini. Kemudian istilah yang kedua yang sering disalah artikan oleh orang adalah kata bala. Bala pasti itu diartikan negatif. Maka fikih kebencanaan ini meluruskan persepsi-persepsi yang salah itu. Coba kita buka surat yang ketujuh, surat Al-A'raf ayat 168. Nah, di dalam surat Al-A'raf ayat 168 itu ditegaskan, wa balawnahum bil hasanati was sayyiat la'allahum yarji'un. Di situ balawnahum, kami timpakan bala. Tapi bala itu bil hasanat, ada balaan hasanah dan ada balaan sayyiat. Ada bala yang positif, yang baik, ada bala yang negatif. Artinya, kekayaan, kemiskinan, kesuksesan, keterpurukan, itu sungguhnya posisinya sama di hadapan Allah, yaitu sebagai ujian. Kenapa ujian kebaikan, ujian berupa kesenangan, ujian berupa harta itu diberikan, ujian berupa kekurangan itu diberikan? Dijawab oleh Allah dalam Al-A'raf 168. La'allahum yarji'un. Supaya manusia itu kembali kepada Allah, kembali kepada kebenaran, kembali pada agama. Karena kalau manusia itu tidak diberikan ujian, cenderung takabur, sombong, lupa daratan. Tetapi kalau manusia diberikan ujian terus, dia akan lemah, terpuruk, dan tidak berdaya. Maka Allah memberikan hal yang seimbang. Ujiannya ada yang diuji lewat kesengsaraan, ada yang diuji lewat kebahagiaan, ada yang diuji lewat kekayaan, dia kaya, bisnisnya lancar dan sebagainya. Ada yang diuji lewat kerugian dan sebagainya. Sama sebagai ujian. Tinggal bagaimana persepsi kita memandang itu dan bagaimana jalan keluar yang kita tempuh. Disitulah problem intinya. Kemudian yang berikutnya, karena waktu kita terbatas, coba kita baca hadis Tirmizi itu. Ternyata orang kalau ingin meningkat kelasnya, kualitasnya, harus diuji. Ujian itu adalah sunnatullah. Maka dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, bisa kita baca dalam Sunan Tirmizi dan Sunan Ibnu Majah, Rasulullah menegaskan, inna izamal jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya besarnya reward, besarnya balasan, besarnya hadiah, besarnya pahala itu disesuaikan dengan besarnya ujian. Semakin besar ujiannya, semakin besar pahalanya. Kalau dia sukses dari ujian besar itu, semakin tinggi derajatnya, kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah menegaskan, iza ahabba wa innallaha, dan sungguhnya Allah, iza ahabba qauman, apabila Allah itu mencintai suatu kaum, mencintai seseorang, mencintai seorang hamba, ibtalahum, maka Allah akan menguji dia. Maka kalau orang tidak pernah mendapatkan ujian hidup, jangan-jangan belum mendapatkan cinta dari Allah. Dulu pada masa Rasulullah SAW, ada seorang sahabat bangga. Ini loh saya sehat, ini loh saya bahagia, ini loh saya kaya terus. Saya dicintai oleh Allah. Sampai Rasulullah bersabda, kalau kamu ingin tahu penghuni neraka, lihat si fulan itu. Artinya, orang yang dicintai oleh Allah, orang yang beriman sesungguhnya kepada Allah, pasti akan mendapatkan satu ujian. Ujian itu adalah sunnatullah. Bahkan orang tidak diuji
tidak mungkin akan naik derajat, peringkat, dan kualitasnya. Yang lebih-lebih lagi yang harus kita pahami, jangankan ujian lain, hidup dan mati kita pun sudah masuk kategori ujian. Baca surat Al-Mulk. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, karena itu persepsi kita tentang bala pun harus kita luruskan. Tetapi intinya, ketika kita menghadapi satu peristiwa, ketika kita menghadapi bala, kita menghadapi musibah, apapun istilahnya, pilihannya cuma dua. Ingat, pilihannya cuma dua. Tidak ada yang lain. Pilihan yang pertama apa? Syakaro, syukur. Pilihan yang kedua, sobaro, sabar. Refleksi rasa syukur itu ketika kita mendapatkan ujian berupa kebaikan. Misalnya yang punya karir di tempat kerjanya, mendapatkan satu jenjang karir atau kenaikan pangkat misalnya. Itu ujian juga, tapi harus disyukuri. Bagaimana cara mensyukurnya? Tidak hanya bilafzi, tapi dengan hati. Kita ridho terhadap pemberian Allah, itu bahagia. Kita ucapkan alhamdulillah, pujian kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, tasarrufun ni'am, berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Maka kita bersyukur pada Allah, tidak hanya interaksi kita dengan Allah saja, tapi direfleksikan kepada orang lain. Itulah syukur yang sesungguhnya. Nah, kemudian yang kedua adalah sabar. Kalau kita mengkaji ayat Quran dan hadis Nabi tentang kesabaran dalam menghadapi setiap peristiwa, maka kesabaran yang dijelaskan oleh Quran itu luar biasa indahnya. Yang seringkali juga salah dipersepsikan. Kalau orang Jawa umumnya seringkali kalau mendengar kata sabar itu nerimo. Sabar itu bukan nerimo saja. Tapi sabar itu memiliki beberapa indikator, beberapa syarat. Syarat kesabaran yang pertama adalah al-yakin. Dia punya keyakinan bahwa apa yang dihadapinya itu atas sepengetahuan dan izin Allah. Maka dia curhat pertama kali kepada Allah. Allahus Somad, kepada Allah dia pertama curhat. Bukan ke orang lain, apalagi dukun. Itu indikator atau unsur kesabaran yang pertama, al-yakin. Unsur kesabaran yang kedua dalam menghadapi setiap peristiwa itu apa? Setelah al-yakin, ikhtiar. Ikhtiar kalau kita runut asal katanya dari kata khair, artinya kebaikan, maka ikhtiar itu artinya mencari solusi yang terbaik menurut agama. Kalau ada orang yang kurang rezekinya, lalu jalan pintas jual sabu-sabu, lalu dia mengatakan ikhtiar, itu salah. Karena ikhtiar itu harus yang terbaik. Setelah ikhtiar, indikator kesabaran itu adalah istiqomah, ajek, kontinuitas. Dia terus mencari celah, mencari cara untuk keluar dari apa yang dihadapi. Itu indikator orang sabar. Kemudian yang keempat, dia menyerahkan hasil terbaiknya kepada Allah. Itulah yang kita sebut dengan tawakal. Maka orang tidak dikatakan sabar kalau dia belum punya al-yakin, belum punya apa yang disebut dengan, apalagi setelah al-yakin, ikhtiar, kemudian istiqomah dan tawakal itu. Nah, inilah pilihan hidup kita ketika kita menghadapi apa yang disebut dengan bencana, musibah, dan lain sebagainya. Sebab apa? Mustahil Allah itu ingin menyengsarakan hambanya. Lalu istilah yang ketiga yang dibahas dalam fikih kebencanaan itu kata fitnah. Itu juga seringkali disalah persepsikan. Wah, saya dapat fitnah ini. Saya difitnah di media sosial. Saya difitnah oleh saudara saya, oleh keluarga, oleh teman saya. Selalu maknanya negatif. Padahal kalau kita membaca Al-Quran, justru kata fitnah itu lebih banyak digunakan dalam hal-hal yang positif. Contoh, dalam surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hanya saja harta-harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah. Apa negatif? Tidak kan? Berarti fitnah itu artinya apa? Ujian.
Ujian itu kebutuhan kita, bukan sesuatu yang dihindari. Maka Allah menegaskan, wallahu indahu ajrun azim, maka di sisi Allah balasan yang terbaik. Maka dalam Quran dikatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Balasannya itu tanpa hisab. Ayat lain mengatakan, balasannya adalah surga yang tertinggi. Maka kesabaran itu adalah esensi dalam agama dan esensi dalam kehidupan kita. Kemudian istilah yang lain azab. Itu juga salah dalam banyak hal juga kadang tidak selalu maknanya negatif. Sekalipun azab itu dalam banyak ayat Quran dimaknai atau digunakan untuk hal-hal yang negatif. Tapi dalam satu ketika hadis Nabi menggunakan kata azab itu untuk makna metafor. Jadi makna metafor itu makna sekedar kiasan. Misalnya dalam hadis Bukhari Muslim ya. Itu Rasulullah bersabda, as-safaru qit'atun minal azab. Musafir perjalanan jauh itu adalah sepenggal dari azab. Azab di sini artinya karena penat, tersiksa, artinya jerih payah kita kerahkan di situ. Nah, tetapi kalau sudah satu peristiwa bencana alam dikategorisasikan sebagai azab, maka pasti itu maknanya hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bisa kita baca dalam banyak ayat Quran dan hadis Nabi. Dan masih banyak lagi istilah-istilah lain yang digunakan dalam Quran dan Sunnah. Kadang digunakan kata fasad, halak, tadmir, tamzik, iqab, nazilah, dan lain sebagainya. Itulah makna-makna kebencanaan. Nah, kemudian berikutnya klasifikasi bencana itu. Ada dua. Pertama adalah ada bencana alam, misalnya gempa bumi, letusan gunung Merapi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan yang akut, dan lain sebagainya. Itu bagian dari bencana alam. Karena bisa berdampak pada keterpurukan hidup, kesengsaraan hidup, bahkan bisa nyawa yang melayang. Tetapi ada lagi bencana non-alam, termasuk yang kita hadapi saat ini, pandemi COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 ini bagian dari bencana non-alam. Maka bagaimana sikap kita terhadap cara dan solusi kita ketika menghadapi bencana alam dengan bencana non-alam, itu harus juga tepat, terukur, dan terstruktur. Dan itulah kemudian kita undang ahli-ahli pandemi yang terkait dengan pandemi. Kaitannya dengan ahli tentang virus, bakteri, dan lain sebagainya, ikut berbicara untuk menemukan esensi dialektika antara fenomena alam dengan ayat-ayat qauliyah yang ada dalam Al-Quran, termasuk juga yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya adalah bagaimana cara memandang bencana. Itu juga menjadi seperangkat aspek yang dibicarakan. Ingat, bencana apapun bentuknya sesungguhnya merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Mengingatkan Ustaz Afwan, waktu 10 menit lagi. Oh iya, waktu tinggal 10 menit ya. Ini cara pandang kita, harus kita luruskan. Kemudian yang kedua, orang yang beriman dan bertakwa pasti akan mengakui bahwa apa yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik. An-Nahl ayat 30. Ini juga harus menjadi pandangan hidup kita. Apalagi kita sebagai orang yang bertauhid, peristiwa bukan sebuah persoalan. Karena hidup pasti akan diuji oleh Allah. Bahkan semakin bertakwa seorang, ujiannya pun juga akan berat. Maka dalam Quran, dalam hadis jelaskan tentang itu. Jangan berkata atau meyakini bahwa kita itu beriman sebelum Allah memberikan ujian. Nah, karena itu kita wajib memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala solusi yang terbaik sehingga kita itu bisa melakukan hal yang terbaik dan kita pun juga bisa melakukan introspeksi sehingga tidak melakukan dan mengulangi kesalahan yang berbeda. Ingat, di antara bencana itu lebih banyak ternyata akibat tangan dan ulah manusia. Baik secara langsung maupun tidak langsung itu terjadi. Maka ada istilah dosa infrastruktur ya. Ini satu terminologi yang perlu kita pahami. Dosa infrastruktur itu beginilah contohnya. Satu, gempa bumi terjadi.
Kenapa ada orang yang rumahnya ambruk? Kenapa yang satu tidak ambruk? Itu kita lihat. Di Jepang, ketika mereka itu membuat rumah, rata-rata kalau di Jepang itu membuka rumah, pintunya itu ke luar. Tetapi kalau kita kadang kala seringkali membuat rumah, kalau membuka itu ke dalam. Sehingga ketika terjadi gempa bumi, orang kan panik. Kalau orang panik itu kecenderungannya mendorong, bukan menarik. Akhirnya mestinya pintunya itu ditarik karena paniknya didorong. Akhirnya tidak terbuka, terjatuhan berbagai hal yang menyebabkan dari gempa bumi itu sehingga dia menjadi korban. Apa karena gempa bumi? Bukan. Tetapi karena kesalahan dalam memanage kehidupan seorang termasuk dalam membangun rumah dan tempat tinggalnya. Nah, karena itulah kita harus memperhatikan di situ. Kalau terjadi bencana, apa yang harus kita lakukan? Kita harus saling bantu. Semangat untuk bangkit kembali itu selalu kita kemudian watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kemudian kita tingkatkan rasa syukur kita karena masih diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada keluarga atau yang lain meninggal, maka kesabaran itu harus diwujudkan dengan hati, dengan lisan, bahkan dengan perbuatan. Yang terakhir, yang diminta oleh rekan-rekan di Universitas Muhammadiyah Malang, yaitu terkait dengan isu-isu kontemporer. Mungkin ini bisa kita diskusikan. Pertama adalah ibadah pada saat bencana. Nah, ini terkait nanti, mulai dari toharohnya, sholatnya, termasuk perawatan jenazahnya, misalnya korban COVID-19. Itu ada kaedah-kaedah yang harus digunakan, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kifayah kita, tapi pada sisi yang lain kita bisa menjaga keselamatan diri, jiwa dan nyawa kita. Termasuk kemudian sholat gaib yang kemarin sudah dibahas ulang dalam Munas Tarjih ke-31 secara luring dan daring. Kemudian ada lagi, ternyata orang tuanya meninggal tapi bayinya masih hidup. Bagaimana kaitannya dengan donor ASI? Bagaimana kaitannya dengan adopsi atau pengangkatan anak dan lain sebagainya? Nah, ini saya kira hal-hal yang penting yang harus kita perhatikan, dan itu karena waktu kita terbatas, saya tidak sampai 1 jam untuk menyampaikan materi, maka selanjutnya bisa kita isi dengan sesi tanya jawab. Saya kira ini sekedar pengantar dari saya. Terima kasih dan monggo saya kembalikan lagi kepada moderator.